langsung ke Pak Turmono almarhum. Melamar langsung. Oke. Baik. Selama ibu bekerja ya, dari awal sampai ibu keluar, adakah pelatihan? Pelatihan soal tabungan? Soal mana, ibu kan jadi teller kan? Iya, kalau soal teller enggak, kalau perpajakan pernah ikut sekali. Ibu kan tugasnya teller. Pelatihan maksudnya di mengenai tugas dan tanggung jawab ibu sebagai teller? Tidak pernah? Enggak ada, kita tidak lupa. Pernah juga pas ada sistem baru tuh, sistem baru diajarin doang itu. Itu lain, bukan pelatihan mungkin ya Pak ya, pelatihan sistem itu mah. Kalau secara pelatihan teori tentang itu semenjak saya kerja nggak ada. Nah sekarang bagaimana ibu Neneng bisa tahu tugas saya apa, tanggung jawab saya apa sebagai teller? Ya ngikutin senior. Seniornya siapa pada waktu itu? Waktu awal kerja saya Pak Imat sama Pak Oji. Pak Imat sama Pak Imat. Pak Oji. Ahmad Hikmatullah. Nah tadi ibu Neneng kan sudah menjelaskan bahwa ada selisih semenjak masuk. Semenjak masuk ada selisih. Mereka mengajarkan apa itu? Kata untuk mereka, mengatasi selisih itu? Pokoknya mah yang penting buku penasabah sama dengan transaksi hari itu dia lakukan gitu. Gitu ya. Iya. Untuk penulisan segala macam? Penulisan ya kadang tulis tangan, kalau misalkan gini Pak, kalau nggak sama tulis tangan aja dulu Bu Neneng, kayak gampang sore gitu, dibetul-betulin ke komputer. Kan kita kan tahu di sini ada selisih antara buku tabungan dan sistem. Iya. Nah, diajarkan nggak itu cara antisipasinya? Kan sudah waktu ibu datang kan itu ada selisih, sudah ada selisih. Nah itu antisipasinya gimana? Atau mereka ngajarkan apa? Ngajarkan nulis aja, pokoknya disamain aja gitu sama transaksi itu, dibukut sama dengan buku tabungan nasabahnya. Begitu ibu? Iya, sebenarnya seperti itu. Nah kan tadi kan juga ada selisih yang tadi kan 20 juta, tulis 20 juta, nah apa 12 juta, 8 jutanya disimpan di mana? Bukan disimpan, dipakai pembayaran untuk nasabah lainnya. Apakah sampai begitu juga mengajarkannya? Atau itu inisiatif ibu? Kalau itu saya bukan saya pelajari, maksudnya biasanya dari waktu itu suruhan Pak Najarudin, karena Pak Najarudin pertama kali dia kasbon buat pembayaran nasabah sekolah, pas sorenya kan Pak Mami minta tuh kwitansinya mana, belum Pak Asep nggak datang, Pak Najarudin nggak datang, ya udahlah Bu Neneng dibuatin tabungannya gitu, apa pengambilan fiktif ya itu dari situ sih mulai. Pengambilan fiktif disuruh Pak Najarudin. Biasanya begitu sih bahasa Indonesia ya. Supaya lah gitu, yang penting kas ketutup, karena Pak Mami nggak mau tuh ada kwitansi pasar tiap sore. Selama ibu bekerja, ibu tahu atasan ibu siapa? Atasan langsung? Iya, atasan langsung. Kalau dari dilihat dari pekerjaan saya sebagai teller ya Pak Mami, Pak Najarudin, Bu Ratu gitu ya. Tapi kalau dari bagian umum saya langsung ke Tubagus Boyke. Tubagus Boyke. Selama ibu bekerja ada meeting mingguan atau bulanan untuk evaluasi mengenai selisih atau mengenai tugas tanggung jawab ibu? Sebulan sekali ada. Sebulan sekali ada. Ibu sampaikan masalah selisih itu? Bukan sering, paling kalau selisih mas saya suka obrolin ke teman-teman kayak Pak Roman, Pak Roni, suka ngobrol-ngobrol, aduh gimana, apalagi Pak Arif udah nggak ada ya, itu bikin saya pernah stres gitu, sampai sakit, pernah bingung mau gimana. Tapi kalau di forum gini nggak pernah. Nggak pernah. Kecuali setelah kejadian 2016 Pak itu, Pak Mami pernah sama Pak Boyke sama Pak Roman. Oke. Saya ingat waktu ibu sampaikan online ada pengambilan fiktif untuk menutupi yang apa selisih-selisih itu. Itu informasi dari Pak Boyke, ibu kan juga nyanggah. Itu maksudnya gimana? Pengambilan fiktif? Iya. Yang Pak Boy, ini saya bacakan ya. Iya. Pak Boyke waktu itu kan menyatakan sebenarnya tidak ada masalah bertahun-tahun, ya kan? Selisih tabungan. Tapi ibu waktu itu siap sampaikan bahwa itu sudah ada masalah. Nah itu ditanggulanginya dengan pengambilan fiktif, ya kan? Kadang itu kredit dibukakan kredit. Iya. Terus menerus sehingga kejadiannya sampai sebanyak yang disebutkan itu ya. Iya. Nah itu maksudnya gimana? Bisa dijelaskan lebih tinggi lagi? Seperti tadi Pak, untuk supaya cash balance
Berarti di hari itu misalkan ada kejadian apa pengambilan yang sebenarnya nasabahnya udah acak-acakan transaksinya, ya dibuatin itu pengambilan fiktif lagi ke nasabah lain yang ada dananya gitu buat nutupin gitu. Dibuatin kwitansi doang sih saya mah. Kenapa ibu nurut aja? Saya pokoknya itu yang tahu tuh ya. Tapi ibu tahu itu salah kan? Salah banget. Salah banget. Oke, cukup. Oke, dilanjutkan yang mulai izin. Dari awal saya menyimak ini selalu saya akan klaster masalahnya, yaitu masalah tabungan dan juga penyertaan modal. Menurut Bu Neneng, kan ada penyertaan modal dari pemerintah. Ada dari Provinsi Jawa Barat. Iya, itu sebetulnya masuknya lewat mana? Lewat Bu Neneng atau langsung ke kas? Itu langsung ke kas walaupun dengan jalan transfer ya Pak ya. Langsung masuk ke kas. Terus itu ada bagian kredit segala macam ya. Itu Bu Neneng yang tangani atau orang lain? Kalau kredit enggak, tidak. Kecuali ada pembayaran angsuran kadang saya layanin gitu ya. Kecuali ada yang bayar bulanan TA gitu, saya layanin. Ya karena di tempat ini juga kemarin saya pertanyakan ke ahli juga, jadi bingung antara uang pribadi dengan uang nasabah juga masih kacau. Sekarang sudah terjadi. Yang saya pertanyakan, Ibu Neneng sudah pernah mengembalikan belum kerugian ini? Sudah. Berapa? Ya maksudnya ke nasabah gitu, ada yang ngambil nasabah musola nggak tahu, nggak kecatat. Total? Nggak kecatat. Terus pengembalian ke LKM-nya? Kalau ke LKM ya waktu itu yang disuruh Pak Nur saat itu berapa? 223 juta berapa itu mah ingat, soalnya saya pinjam 200? Lupa ya, soalnya sampai sennya dibebanin ke saya 223 juta sekian aja. 223 juta sekian. 2 juta ya? 23. Itu dikembalikan ke kas? Dikembalikan ke kas. Ke kas. Walaupun yang berapa ya, berapa waktu itu soalnya pinjam SK Pak Udin, OB, itu mah langsung dari pencairan BJB-nya masuk ke kas kantor. Tanggal bulan inget nggak? Ya pokoknya mah udah kejadian 2016 sayanya lupa. Tahun 2016 ya? 2017 awal kalau nggak salah cairnya, soalnya kan pengajuan dulu. Jadi sudah ada pengembalian ya sudah, dari kerugian itu. Dari saya pribadi, terus papa saya waktu itu masih hidup datang ke kantor ngasih berapa 30 gitu, nah beberapa. Pokoknya sampai sebelum sebelum naik apa sesudah naik diperiksa ke sini pokoknya udah beres aja yang 223. Oke, ini saya ingat nih ada 3 orang yang menurut pengakuan Ibu Ratu Baria dan Bapak Arif. Arif siapa ini? Ratu Bagus Arif sama rekan kerja dulu di bagian tabungan. Tabungan terjemput pula ke sekolah. Iya. Terus Pak Nazarudin? Sama. Sama. Dia kepala bagian dana. Iya, ke sekolah juga. Ke sekolah juga. Kalau Bu Ratu Baria? Ke sekolah sama ke pasar. Ke pasar. Tadi Bu Neneng sampaikan kalau dia umpama bawa 20 juta. Ternyata nggak di-store ke ibu semua. Iya. Yang tidak di-store itu dibawa ke mereka atau? Ya nggak tahu, dibawa ke mereka, cuman nggak tahu prosesnya seperti apa. Tahu-tahu pas udah numpuk, pas pengambilan dari nasabah pasar atau sekolah, ya ke saya kalau kurang, misalkan si A kurang saldonya ya minta kasbon dulu tadinya biasanya dari Pak Tamami. Nah nanti baru kalau misalkan nggak kebayar sore dibuatin pengambilan fiktif ke nasabah lain. Oke. Tadi Bu Neneng sampaikan juga masalah ini sebetulnya selisih sudah timbul dari Bu Neneng awal masuk. Kerja, ya. Tadi Bu Neneng juga sampaikan ada evaluasi sebulan sekali. Ya. Evaluasi macam apa sih yang dievaluasi kalau selisih begini terus itu? Kalau selisih tabungan Pak nggak akan ketahuan. Kalau dari nasabah yang bermasalah ke nasabah keluar, bukan gitu. ke laporan harian. Jadi sistem laporan harian sama pembukuan akan balance dengan uang. Tapi balance pasti tiap hari balance. Cuman pencatatan ke nasabah itu yang bermasalah. Makanya pas nasabah semua ngambil mah, kayak kejadian ini lah kejadiannya gitu. Oh gitu. Sebenarnya tiap hari nggak akan ketahuan kalau kemarin Pak Mami nggak melakukan kas juga tuh. Jadi pengambilan langsung ke kas gitu, nggak ke saya ke tabungan juga kan. Kalau apalagi kalau ada inspektorat cepet-cepet gitu, seminggu sebelumnya kalau ada inspektorat bikin pengambilan palsu. Yang penting di saat inspektorat datang, kasnya ketutup
gitu. Nanti emang dimasukin lagi sedikit gitu. Itu dilakukan tidak hanya Bu Neneng kan? Berarti sistem, mohon maaf, semua yang ada di kantor itu Tahu, Bapak tahu. melakukan itu semua. Yang melakukan langsung ke komputer emang saya, tapi dia yang Perintah. atas perintah kalau kata Mami sih langganannya kalau ada pemeriksaan. Oh, terus? Tapi buat kas. Buat kas. Kalau Pak Najarudin Bu Ratu ya buat nasabah gitu. Masya Allah. Mungkin dilanjutkan rekan saya yang mulia. Jadi mumet aku juga ini deh. Bu Neneng, Iya Pak. kemarin kan ada juga saksi yang mengatakan bahwa Bu Neneng itu punya mobil dan lain sebagainya. Mohon maaf saya tidak bermaksud intervensi usaha ibu dan sebagainya. Suami ibu sekarang masih ada? Suami yang kedua. Pokoknya suami mana aja deh. Mohon maaf nih, saya tidak bermaksud mengorek ini ya. Saya hanya ingin tahu lebih jauh gitu loh. Sekarang udah nggak ada, semenjak saya di penjara kan pulang ke Bandung. Ya, yang suka telepon-teleponan dengan iya, saya itu ada di Bandung. Ada di Bandung. Yang cuci darah seminggu 2 kali itu, Iya, beliau itu. Iya, karena beliau di sini kan udah nggak ada yang ngurus, mungkin ya, nggak ada saudara kan di sini. Saya di penjara, jadi pulang. Baik. Terus sembari ibu bekerja, ibu punya usaha apa? Dari saya 2003 saya jualan baju, sampai saya dibikinin toko sama almarhum papa karena saya jualan baju. Jualan baju di pasar. Pasar Ciomas. Jadi sebelum masuk ke bekerja pun sudah itu sebetulnya. Kalau sebelum kerja saya kan datang ke Serang tuh 2002-an ya Pak. Keliling biasa bawa kresek gitu, bawa motor keliling. Baik. Tadi kan disampaikan bahwa setiap hari namanya tabungan dan sebagainya itu balance. Pertanyaannya, kalau sore, Ya. karena ada saksi sebelumnya, waktu itu saksi siapa, itu menerima duit dari ibu ya, yang disetorkan ke kas besar. Jadi dari Ibu Neneng sore ini, aktivitas hari ini, apakah itu hanya disimpan di brankas ibu sendiri, ataukah disimpan di brankas orang lain? Enggak, jadi udah beres nih catatan sama sampai ke punggungan gitu. Nanti berangkas saya yang kecil tuh dibawa ke berangkas Mami yang gede, Dika sama berangkas Mami juga pakai berangkas kecil. Dua-duanya dibawa ke berangkas gede di ruangan khusus aja. Nah, kedap suara itu. Kuncinya yang punya Bu Neneng, yang pegang punya Bu Neneng sendiri? Tamami. Iya, suka dimasukin ke situnya teh, Bu. Dibawa nanti ke berangkas gede. Nanti yang berangkas gede yang pegang kunci setahu saya Pak Tamami sih Pak. Berangkas kecil Pak Tamami pegang. Iya. Berangkas gede Pak Tamami juga pegang. Terus kuncinya itu dibalikin lagi ke Bu Neneng itu kapan? Kunci berangkas saya? Pagi-pagi. Pagi-pagi. Gini, suka diperiksa nggak? Kemarin sore duit masuknya berapa? Pagi-pagi dikeluarkan awalnya lagi berapa? Pak, tapi sejak kejadian 2015 saya tahu Pak Mami, maaf ya, punten Pak Mami julid. Saya baru tahu, saya tahu beliau, nggak tahu cenah kata Pak Mami ada tuyul atau apa. Saya ingatnya gini, ada kejadian Pak, saya udah misahin, aduh Ibu punten, ada yang udah misahin karena besok si A ada pengambilan, saya udah misahin sore teh, tapi dihitung, kalau nggak salah mau ngambil 10 juta, perasaan sih udah hitung tuh uang, saya pas beli tuh karet gitu kan. Udah pas itu datang pagi-pagi ya benernya, soalnya jam 7:30 saya harus ke sekolah. Kalau nggak salah saya kasih 10 juta, balik lagi jam 10. Udah mah kurang duitnya, ada duit palsu lagi. Nah dari situ punten ini emang ini ya ngomong nggak apa-apa. Ada uang palsu, udah satu saya ganti, yang palsunya saya ganti lagi 1 juta. Otomatis saya cari lagi tuh nasabah supaya nutup yang 1 juta kekurangan di luar itu, di luar tabungan. Sebentar, Bu Neneng, itu yang Ibu sadar kalau suka ada tuyul itu udah berapa lama? Nggak tahu, kata Kayayan, Bu, bukan tuyul, Ibu awas ya, Kayayan tuh yang tahu. Pagi-pagi jangan minum air itu Bu. Kenapa gitu Kayayan? Pagi-pagi udah ada yang nyampurin. Terus Ibu jangan lewat ke situ. Kenapa? Udah ada yang ngawurin garam, ada yang ngawurin itu. Oke, baik. Baik, ya. Nah ini realnya, ini karena kita bekerja sesuai dengan ketentuan ya. Saya ulangi lagi, kalau sore-sore Ibu Neneng kan ngasih duit, yang dikeluarkan itu sejumlah itu lagi, ataukah ada kurang, ataukah ditambahi modalnya?
untuk ngadepin paginya? Pagi-pagi, kalau pagi-pagi sejumlah itu sejumlah yang sudah dikasih, sejumlah yang Masukkan. dikasih. Tapi yang saya baru ketahuan punten ya Pak ya, pembelaan diri saya ya sedikit. Ternyata, Pembelaan atau fakta ini? pembelaan karena fakta. Oke. Soalnya si kunci tuh, kok kunci loker saya sama loker Pak Mami kemarin nih ketahuan sama. Apanya? Kunci? Makanya jadi kunci saya bisa ke kunci Pak Mami, kunci Pak Mami bisa ke saya. Asal kalau saya mah nggak bisa ke Pak Mami karena si akan ada angka tuh Pak. Udah masukin kunci, Pak Mami mah nggak ngasih tahu ke saya angkanya dia berapa. Angka rahasia maksudnya? Saya mah nulis 5678 tanggal lahir saya. Gitu. Tapi saya mah udah percaya piraku gitu ya kalau seperti gitu kalau. Cuman kesini yang faktanya setelah uang palsu beredar tuh mulai saya rada benci punten ya, rada ilfil ke Pak Tamami. Bu Neneng kalau ada yang ngambil 5 juta atau 10 juta selipin ya ini sekian lembar gitu. Oh. Waduh. Dari situ Pak Mami ke saya marah, saya ke Pak Mami sebel. Boleh, mangga saksinya Pak Udin yang dia bawa uang banyak katanya di koper tapi bu duitnya harerang katanya gitu. Harerang itu apa? Harerang tuh jernih gitu. Nggak sama. Nah gini, Bu Neneng, di sana kalau di bank-bank lain itu kan saya contohnya nabung nih, katakanlah 500.000, itu ditempelkan di alat detektor itu, di situ punya nggak? Hari dari luar ke sini mah harus apik kita teh bapak. Tapi dari nasabah ke bank mesti apik. Tapi dari sini ke sana, cuman marahnya Pak Tamami waktu itu ke saya bilang nggak mau Pak, saya disuruh itu nganter bapak cari duit uka sampai ke Jagat Bekasi kemana, saya antar, boleh dipanggil Pak Tamaminya. Duit uka cina bapak ada pengambilan goib apa, dia nyebut mungkin saya punya mobil aja sampai segitunya, padahal tuh mobil nganter dia kemana. Enggak ya, mobil itu dapat Ibu Neneng kerja itu atau mobil dapat dari mana? Itu terus terang yang ngedepein teman saya 52 juta sebulanannya mas saya yang bayar nyicil. Itu duit dari ngambilin uang nasabah tadi? Bukan. Dari mana? Ya bapak nanti adalah saksi hidup. Enggak. Dari mana? Maksudnya sebelum saya nikah sama Iwan saya pernah dekat sama orang Jakarta yang ngasih. Oh yang modalin si AA Jakarta itu. Gitu. Itu mah dari situ saksi hidup masih ada walaupun si A-nya udah nggak ada yang. Orangnya masih ada AA Jakarta itu. Udah meninggal pulang. Katanya 2019 meninggal. Nah terus apa kekesalan saya Pak Tamami belum habis gitu itu. Ya sudah gini. Itu bahkan ulah gitu kayak kemarin Pak Mami nggak tahu saya nggak pernah nggak dekat gimana bapak gigir beberapa tahun dari 2003 rendengan baik tahu gitu sebelahan. Nah tadi kan Bu Neneng itu kan sampaikan nih kalau hari ini katakanlah saya mau ngambil duit tabungan saya 20 juta kasnya nggak ada, terus ibu ngakali itu udah dapat restu dari pimpinan ibu. Pimpinan saya Pak Bagus Boy kok. Ataukah? Kalau Pak Mami mah iya pokoknya mas saya mah nggak mau tahu pokoknya bereskan pokoknya tiap sore kudu balance gitu aja. Hanya itu aja. Artinya itu udah diperintahkan oleh pimpinannya. Saya mah iya. Kalau Pak Tamami sendiri kemarin diperiksa di waktu itu sudah masuk juga belum? Sudah kos. Nggak tahu. Yang kemarin yang kasus Pak Tamami ada nggak? Nggak tahu, udah kayaknya pernah dengar udah nyicil, cuman berapanya saya nggak paham berapa, nggak tahu. Oh, iya. Cukup yang mulia ikut mumet saya. Nah.